ada satu majalah atau tabloid yang cukup lama yang dikembangkan oleh teman-teman atau senior-senior atau orang-orang tua, om-om, bapak-bapak, kakak-kakak di Yayasan Masyarakat Desa Irian Jaya atau YPMD IRJA. Ada satu majalah atau tabloid yang cukup lama yang dikembangkan oleh teman-teman atau senior-senior atau orang-orang tua, om-om, bapak-bapak, kakak-kakak di Yayasan Masyarakat Desa Irian Jaya atau YPMD IRJA. YPMD, yang jelas depo singkatan tuh YPMD IRJA Irian Jaya. Jadi masih pakai Irian Jaya karena waktu itu memang lengkapnya tuh Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya, YPMD IRJA. Kalau aktivis mahasiswa atau aktivis LSM pasti yang lama tahu, yang ini pasti tahu bahwa ini adalah salah satu LSM lokal tertua yang ada di Papua. Dan sebenarnya salah satu pendirinya juga itu sebenarnya salah satu orang hebat juga yang paling disegani juga, disalut dan sangat berkontribusi dalam perjuangan bangsa Papua, yaitu Bapak George Jonas Adicondro yang menulis buku Cahaya Bintang Kejora. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu, kita akan lebih banyak menelusuri. Mereka punya tabloid yang kayak surat kabar begitu, yang judulnya Kabar dari Kampung. Ini dia punya nama medianya tuh namanya Kabar dari Kampung. Sejak 19, jadi saya nih punya barang-barang ini nih, beberapa tumpukan yang saya tahu, saya mungkin harus mencari tahu lagi lebih jauh sebenarnya sejak kapan sebenarnya KDK ini terbit. Tapi terbitan yang saya terima 1988 saya belum lahir. Tapi terbitan yang ada di saya yang paling lama itu 1988. Nah, akses terhadap literasi yang cukup tua ini atau buku-buku ini sebenarnya itu karena saya punya orang tua juga bekerja cukup lama di sebagai aktivis LSM. Jadi buku-buku ini KDK ini sangat membantu saya sekali waktu saya kuliah, khususnya di antropologi. Jadi banyak menulis tentang kebudayaan, terus ada tulisan-tulisan investigasi juga di sini. Jadi mereka ada di sini tuh, mereka ada punya mereka punya rubrik itu ada 5, ada sekitar 9 rubrik. Itu yang pertama itu ada surat pembaca, terus tamu kita, terus laporan utama, terus kegiatan swadaya masyarakat, terus kewanitaan, ada rubrik yang judulnya Koso Tahu Kah, terus Koso Baca Kah, sama getaran jaringan, sama yang paling terakhir tuh sorotan kita. Nah, getaran jaringan dengan sorotan kita tuh biasa sama stop press. Getaran jaringan, sorotan kita, dan stop press. Jadi untuk dua yang terakhir ini, sorotan kita sama stop press, itu saya lihat itu dia tentatif begitu. Jadi kadang dia ada, kadang dia tidak ada. Tapi 5 yang utama tuh yang di atas, yang tadi surat pembaca, tamu kita, laporan utama, kegiatan swadaya masyarakat, kewanitaan, Koso Tahu Kah, Koso Baca Kah. Jadi di situ ada misalnya Koso Baca Kah, di situ lebih banyak menginformasikan tentang review-review buku gitu. Jadi di situ review buku, khusus review buku saja. Jadi penulis-penulisnya tuh dari berbagai elemen lah. Tapi paling banyak sih akademisi sama mahasiswa. Kayak saya lihat beberapa tuh ada almarhum Paternel Estebai punya tulisan juga yang dimuat di situ. Jadi media untuk berekspresi lah gitu, salah satu wadah begitu. Nah, macam di dong punya rubrik yang Koso Tahu Kah, di situ tuh dia memberikan banyak informasi sekali, informasi misalnya tentang ibu dan anak, terus memberikan informasi juga banyak terkait dengan etnobotani, terus tentang kebudayaan lokal knowledge itu, terus
intinya kearifan lokal lah, sama ada informasi terbaru apa begitu kayak sosialisasi begitu mereka akan taruh di situ. Kok so tahu kah di situ di rubrik itu. Nah, yang menarik di sini saya punya dua edisi yang rentan waktunya ya, satunya 1989, yang satu 1992. Nah, 1989 ini mereka punya topik utama tuh. Jadi ciri khas KDK tuh dia punya topik utama tuh akan jadi dia punya topik apa, dia punya judul bagian paling depan, cover paling bagian depan. Hutan kayak ini 1989, jadi dia terbitnya tuh 2 bulan sekali. Hutan Irian terus diserang. Jadi di sini tulisannya tulisan-tulisan investigasi, dan salut sekali dengan apa semua yang menulis dan berkontribusi dalam menuliskan laporan-laporan ini. Ini sebenarnya dalam bentuk laporan menurut saya, karena yang mereka yang menulis ini sebenarnya itu turun investigasi sampai ke pedalaman-pedalaman, misalnya ke Mambramo, ke Wamena, ke Manokwari, ke hampir seluruh tanah Papua. Itu mereka pergi, selain mereka riset, mereka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Hasil-hasil itu kemudian kembali dan kemudian dituliskan dan kemudian diedarkan dan disebarluaskan gitu melalui kabar dari kampung. Misalnya di sini nih saya lihat Hutan Irian terus diserang 1989, itu sudah menceritakan apa industrialisasi di Papua. Dan di sini juga saya jadi tahu kalau ternyata sebenarnya waktu saya bahas tentang hutan sagu Papua untuk dunia yang saya review buku waktu itu tuh, ternyata pada tahun-tahun awal-awal tuh 1989 tuh itu sudah ada 2 perusahaan sagu, 2 pabrik sagu besar itu di Bintuni. Saya kekurangan beberapa edisi, tetapi yang jelas saya punya yang dari tahun 1988 sampai dengan 97. Jadi 1988 sampai 97. Itu edisi yang saya punya. Dan di setiap edisinya tuh mereka selalu terus menyampaikan atau menyuarakan suara dari kampung, apa yang baru, apa yang kemudian bergeser, apa yang kemudian terjadi di masyarakat, kebijakan baru apa yang kemudian diambil. Misalnya di dunia perburuan di Irian Jaya, ini tahun 1992, ini buletin 1992, kabar dari kampung, topik utamanya dunia perburuan di Irian Jaya. Itu bicara tentang kondisi buruh di seluruh tanah Papua, di beberapa tempat, di perusahaan-perusahaan baru yang kemudian masuk, terus bicara soal ketenaga kerjaan, kondisi para buruh, terus tingkat pendidikan, jadi lengkap sampai dengan tabel. Jadi ini sebenarnya riset tulisan-tulisan investigasi yang kemudian dituliskan oleh YPMD dan disebarluaskan melalui kabar dari kampung. Yang menurut saya paling menarik juga di sini, mereka punya satu fokus, itu khusus untuk perempuan, kolom perempuan, yang mereka di sini masih pakai kewanitaan begitu. Hal-hal tentang perempuan sebenarnya mungkin yang dimaksudkan. Dan mereka bicara tentang kekerasan seksual itu itu di tahun 95, itu kabar dari kampung punya topik utama itu pemerkosaan mulai meningkat di Irian Jaya. Itu dia punya topik utama, dan saya lihat ada di sini ada sekitar 6 subtopik atau ada 6 topik yang kemudian semacam investigasi gitu yang bicara secara merinci tentang kekerasan seksual di Papua. Jadi fokus dari YPMD melalui kabar dari kampung ini tidak hanya bicara tentang masyarakat secara umum, tapi betul-betul berusaha untuk keadilan itu disuarakan juga. Dan saya mungkin sudah punya ini lama, tapi pas lihat yang judul ini saya baru tersadar, ternyata dong sudah bicara ini di waktu itu, dan tulisan-tulisan yang dikasih taruh di sini seperti jauh lebih maju gitu. Bukan berarti yang sekarang tidak maju, tidak, tapi dengan keterbatasan yang ada kemudian ada kabar dari kampung itu membuat orang terdidik sungguh. Iya, jadi kalau saya melihat KDK ini waktu sebelum saya mau bikin ini video ini untuk mau kenalkan ini ke teman-teman semua. Oke, jadi sebelum saya bikin video ini untuk kasih tahu KDK ke teman-teman semua, itu
saya pelajari yang dari 88 sampai dengan kemudian 97 yang terakhir itu. Di situ saya melihat mulai dari depan, dari redaks, dari pimretnya, dari struktur organisasinya, sampai dengan kemudian orang-orang di dalam yang bekerja, staff-staffnya, terus layoutnya, dan semua isi dari depan sampai belakang itu betul-betul menunjukkan dialektika yang luar biasa. Maksudnya dialektika dalam arti dinamis begitu, ada kaderisasi yang jalan di situ, tetapi juga pembaruan terus terjadi sampai dengan misalnya sampul cover, dari cover kertas kemudian pindah ke yang lebih licin begini kayak gini. Nah itu luar biasa. Oh ya, percetakan, mereka menggunakan percetakan uncen yang saya lihat di sini. Oke, tadi saya sudah sudah kasih tahu ke teman-teman kalau mereka punya 9 rubrik, 9 tajuk atau 9 kolom lah, 9 rubrik. Dan yang utama di situ ada sekitar 7, ada 7 rubrik utama. Sedangkan 2 lainnya itu tentatif. Saya mau kasih tahu misalnya di sini ada rubrik sorotan kita, itu biasanya di paling terakhir sekali. Ini itu mereka akan fokuskan ke hal-hal, isu-isu atau kasus yang terjadi, yang kemudian mereka punya data awal atau punya informasi awal, terus kemudian dibagi dan di-share dengan pembaca melalui KDK ini. Jadi di sini ada satu judul dari rubrik sorotan kita, itu misteri di balik studi RKL PT FIC. Ada yang tahu PT FIC? Jadi misteri di balik studi RKL PT Freeport Indonesia Company. Jadi di sini dong bahas AMDAL. Jadi di sini melalui media ini KDK itu YPMD mencoba untuk menyebarluaskan advokasi yang dilakukan, tapi juga informasi-informasi, isu-isu apa saja yang perlu disoroti dan menjadi sorotan bersama dalam rubrik sorotan kita ini. Di sini secara jelas dong bahas AMDAL PT Freeport itu, dan lengkap. Menurut saya lengkap karena mereka punya tabel, mereka punya informasi yang lengkap. Para penulisnya sebelum turun, misalnya di tahun 89, pokoknya saya ada baca di sini salah satu ini, mereka punya satu KDK ini dia terlambat keluar gitu istilahnya. Jadi dia kan 2 bulan sekali terbit. Nah ada satu waktu tuh akhirnya dia telat hampir 1 bulan, hampir 1 bulan lebih lah. Ternyata jadi di tim redaksi terus kemudian memberikan penjelasan untuk memberitahukan ke pembaca kalau mereka mengalami kendala karena mereka punya tim redaksi itu kan turun ke lapangan dan ke Mambramo, jadi lama karena medan dan lain sebagainya, terus harus kembali meneruskan laporan itu, sehingga itu mereka harus satukan dua buletin dalam satu ini. Jadi kan 2 bulan sekali, akhirnya yang bulan Mei itu digabung dengan bulan Juni, pokoknya istilahnya kayak begitulah. Dan itu di situ langsung saya jelas bahwa apa yang mereka tuliskan itu berdasarkan data dan betul-betul kabar dari kampung, suara dari orang-orang yang tidak bersuara, apa yang mereka dapati di kampung itu yang kemudian mereka balik dan mereka tuliskan kembali dalam kabar dari kampung. Yang saya salut di dalam sini dari dia punya seluruh staf yang ada terlibat di dalam KDK, yang saya lihat itu hampir semua adalah anak-anak asli Papua, dan mereka menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa, tulisan-tulisan investigasi yang menurut saya pada tahun-tahun itu dong orang-orang kunci dan ujung tombak dalam advokasi persoalan Papua. Dan bayangkan di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun dimana masih zaman Orde Baru, sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih sulit untuk menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Salut buat mereka. Mungkin saya punya satu pesan terakhir ketika saya baca kabar dari kampung ini dan melihat tentang beberapa perubahan yang terjadi, tetapi juga apa yang mereka tuliskan sampai dengan sekarang masih hal yang sama, pengerusakan eksploitasi sumber daya alam, masih bicara soal masyarakat yang terus berjuang untuk bertahan hidup, membicarakan tentang kebudayaan yang mungkin pada waktu itu masih lumayan tapi sudah mulai bergeser, dan sekarang sudah tambah bergeser lebih jauh lagi. Itu saja, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you next video.